Inilah 5 pemain keturunan yang diabaikan Belanda dan berpeluang memperkuat timnas Indonesia. Salah satunya merupakan pemain klub ternama Atalanta. Prestasi timnas Indonesia semakin menjadi sorotan setelah berhasil melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan, skuad Garuda sukses mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0, tim yang sebelumnya sempat menumbangkan Argentina di Piala Dunia 2022. Performa impresif ini menarik perhatian beberapa pemain keturunan Indonesia yang berkarier di luar negeri. Kesempatan mereka membela timnas Indonesia pun terbuka lebar, mengingat beberapa dari mereka belum mendapat panggilan dari timnas Belanda. Lantas, siapa saja pemain keturunan yang belum dipanggil Belanda namun memiliki peluang besar memperkuat timnas Indonesia? Temukan jawabannya dalam video ini. 1. Pascal Struwwelz. Kabar mengenai Pascal Struwwelz yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia sempat mencuat pada awal tahun 2023. Namun, hingga saat ini, proses naturalisasinya belum juga terlaksana. Pemain Leeds United ini masih berusia 25 tahun, menjadikannya aset berharga bagi masa depan timnas Indonesia. Struwwelz memiliki fleksibilitas posisi yang jarang dimiliki pemain lain, mampu bermain sebagai bek tengah, bek kiri, maupun gelandang bertahan. Selain berdarah Indonesia, ia juga memiliki keturunan Belgia. Kesempatan Struwwelz untuk membela timnas Indonesia semakin terbuka lebar. Pasalnya, mantan pemain Akademi Ajax Amsterdam tersebut baru tampil 3 kali bersama timnas Belanda U17 dan belum pernah bermain untuk tim senior The Oranje. Kondisi ini membuatnya masih memenuhi syarat untuk memperkuat skuad Garuda. Dengan segala potensinya, akankah Pascal Struwwelz akhirnya memilih timnas Indonesia? 2. Mauro Zijlstra. Mauro Zijlstra menjadi salah satu pemain keturunan yang memiliki kesempatan besar untuk memperkuat timnas Indonesia. Berbeda dengan Pascal Struwwelz, pemain muda yang kini membela Volendam U21 ini belum pernah bermain untuk timnas Belanda di level kelompok umur. Pada akhir tahun 2024, muncul kabar bahwa Mauro Zijlstra akan terbang ke Jakarta untuk memulai proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI. Hal ini tentu membuka peluangnya untuk memperkuat skuad Garuda di masa depan. Dalam sebuah wawancara dengan Voetbal Premier di kanal YouTube mereka, Zijlstra mengonfirmasi kabar tersebut. "Ya, saya sedang menjalani proses naturalisasi. Itu istilah yang mereka gunakan," ungkapnya. Langkah Zijlstra menuju timnas Indonesia semakin nyata jika proses naturalisasi berjalan lancar. Dengan usianya yang masih muda dan talenta yang menjanjikan, Zijlstra bisa menjadi tambahan berharga bagi lini belakang timnas Indonesia di masa mendatang. 3. Miljan Manhoef. Selain Pascal Struwwelz, ada satu lagi pemain yang dikabarkan memiliki darah Indonesia dan saat ini bermain di divisi Championship Inggris. Pemain tersebut adalah Miljan Manhoef, sosok berbakat dengan keturunan Suriname dan Indonesia. Manhoef dikenal sebagai pemain serba bisa dengan kecepatan luar biasa. Pemain Stoke City ini mampu beroperasi di berbagai posisi, termasuk penyerang sayap kiri, penyerang sayap kanan, dan bek kiri. Fleksibilitasnya membuatnya menjadi aset berharga di lapangan. Kesempatan Manhoef untuk membela timnas Indonesia semakin terbuka lebar karena ia belum pernah tampil untuk tim senior Belanda. Mantan pemain Vitesse ini hanya sempat memperkuat timnas Belanda di level junior, mulai dari U16, U17, 4 pertandingan, hingga U21, 19 pertandingan. Dengan usia yang masih muda dan kemampuan bermain di berbagai posisi, Miljan Manhoef bisa menjadi tambahan kekuatan penting bagi timnas Indonesia jika proses naturalisasinya terwujud. 4. Jairo Riedewald. Jairo Riedewald belakangan ini dikabarkan menjadi salah satu pemain yang diincar PSSI untuk dinaturalisasi agar dapat memperkuat timnas Indonesia. Namun, hingga saat ini, proses perubahan status kewarganegaraannya belum kunjung selesai. Proses naturalisasi Riedewald kemungkinan akan menghadapi kendala. Pasalnya, pemain yang memiliki darah Maluku ini pernah memperkuat timnas Belanda sebanyak 3 kali dalam ajang kualifikasi Euro 2016. Situasi ini membuat peluangnya membela timnas Indonesia menjadi lebih rumit. Kasus Jairo Riedewald serupa dengan yang dialami Martin Paes, kiper FC Dallas yang juga berhasrat memperkuat timnas Indonesia. Paes terpaksa harus menunggu keputusan Pengadilan Arbitrase Olahraga atau Court of Arbitration for Sport, CAS, agar dapat bermain untuk skuad Garuda. Dengan adanya hambatan ini, langkah Riedewald memperkuat timnas Indonesia mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk terwujud. 5. Michel Bakker.
Michel Bakker termasuk salah satu pemain grade A yang pernah masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi. Bek berbakat yang saat ini bermain untuk Lille dengan status pinjaman dari Atalanta ini memiliki darah keturunan Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Maluku. Meskipun memiliki rekam jejak impresif di level usia muda bersama timnas Belanda, Bakker belum pernah tampil untuk tim senior di Oranje. Mantan pemain PSG ini tercatat pernah membela Belanda di berbagai kelompok umur, mulai dari U15, U16, U17, U18, U19, hingga U21. Kesempatan Bakker untuk memperkuat timnas Indonesia masih terbuka lebar jika proses naturalisasi bisa terwujud. Dengan kualitas dan pengalaman bermain di Liga Top Eropa, Bakker dapat menjadi tambahan kekuatan penting di lini belakang skuad Garuda. Apakah Michel Bakker akan memilih jalur merah putih di masa depan?